Ya, akidah Islam sebagaimana dinyatakan dalam hadis Sahih Bukhari ketika dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mengisahkan tentang dialog antara malaikat Jibril dan baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, akhbarni, terangkan kepadaku apa yang dimaksud dengan iman. Maka Nabi mengatakan, antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadrihi syarrihi wa khairihi. Jadi iman itu, atau yang kita kenal dengan akidah Islamiyah atau iman Islam, itu adalah kita beriman kepada Allah, kemudian kita beriman kepada malaikatnya, kita beriman kepada kitab-kitabnya, kita beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian kita beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah kita beriman kepada qadar dan qadar, kepada takdir dari Allah Subhanahu wa taala, yang baik dan buruknya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama tentang keimanan. Kemudian yang kedua, yang disebut dengan keimanan itu adalah at-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti. Jadi tidak disebut iman kalau pembenarannya tidak bersifat pasti, ya. Tidak disebut iman kalau sifatnya hanya dugaan, ya. Jadi keimanan kita terhadap keberadaan Allah, malaikat, kemudian bahwa dulu pernah ada para rasul dan nabi, kemudian tentang kebenaran kitab Al-Quranul Karim, dan tentang pernah adanya kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, tentang adanya yaumil akhir nanti, ya, itu semua adalah bersifat pasti. Tidak boleh ada keraguan, sedikit pun tidak boleh ada keraguan. Meskipun hanya 0,00 sekian persen keraguan kita terhadap rukun iman yang 6 itu tidak boleh, tidak ada. Ya, tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Maka dalilkan kita bulan raiba fihi dalil muttaqin. Maka di dalam Al-Qur'an itu adalah satu kitab yang isinya itu adalah tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Qur'an itu kan ada hal-hal yang mengatur tentang keimanan, tentang syariat, kemudian tentang adanya kabar-kabar tentang surga, neraka, dan seterusnya. Itu semua adalah sesuatu yang bersifat pasti. Nah, kemudian kalimat kunci berikutnya adalah pembenaran yang pasti itu tidak mungkin ada tanpa adanya satu pembuktian. Nah, pembuktian inilah yang disebut dengan dalil. Ya. Jadi kita berani menyatakan bahwa 6 rukun iman itu adalah sesuatu yang pasti karena adanya pembuktian, karena adanya dalil, ya. Dalil atau hujjah, ya. Itu adalah menjadi dasar tentang bagaimana kita memastikan bahwa ke-6 rukun iman itu adalah sesuatu yang pasti. Nah, dalil atau pembuktian ini sudah kita bahas kemarin dalam hal mengambil dalil. Itu ada dalil yang sifatnya akliyah, ada dalil yang sifatnya nakliyah. Akliyah, dalil akli maksudnya dalil yang dilalui dengan cara proses berpikir, ya, dengan logika, dengan rasionalitas kita. Kemudian dalil nakli itu adalah dalil yang diambil dari sumber-sumber dalil. Nah, sumber-sumber dalil ini yang sudah disepakati oleh para ulama adalah yang pertama Al-Quranul Karim, ya, yang kedua adalah hadis atau sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, ada lagi sebenarnya, ada ijma sahabat, qiyas, dan seterusnya. Tapi sumber dalil yang paling utama atau disebut juga oleh para ulama Quran dan hadis itu adalah sumber hukum atau masdarul hukmi, ya. Jadi selain sebagai dalil, kedua sumber dalil utama ini adalah sumber-sumber hukum. Nah, terkait dengan posisi hadis, ya, sebagai sumber dalil, maka pada malam hari ini saya ingin kita bicara tentang hadis dulu aja, supaya kita
paham posisi hadis itu seperti apa. Jadi mungkin untuk 3 pertemuan ke depan ini kita khusus bicara masalah hadis. Jadi yang hari ini insya Allah kita akan bicara tentang pengantar ilmu hadis, tentang dasar-dasar istilah-istilah dalam ilmu hadis. Kemudian nanti pekan kedua setelah ini nanti kita akan bicara tentang siapa orang-orang yang layak atau perawi mana yang bisa atau yang boleh diambil periwayatannya. Jadi siapakah para perawi itu? Dan pertemuan yang ketiga baru kita akan bicara tentang klasifikasi hadis. Jadi paling tidak dari 3 pertemuan tentang hadis ini nanti sebelum kita melangkah ke materi berikutnya dari kitab ini, kita tahu secara global ya, secara umum gambaran hadis itu seperti apa. Hadis mana yang boleh diterima sebagai dalil, mana hadis yang tidak bisa diterima sebagai dalil. Ya, karena kita kemarin sudah bicara tentang dalil nakli. Ya. Kalau Al-Quran sudah nggak ada masalah, ya. Tapi hadis ini kan banyak diantara kita yang mungkin tidak terlalu mengenal ya istilah-istilah di dalam hadis. Ya, paling tidak kita mengenal istilah-istilah yang sering kita dengar ya tentang hadis ini. Baik, maka pada malam hari ini kita akan bicara tentang istilah-istilah dasar di dalam ilmu hadis. Ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa di akhir pemaparan ini ya Bapak. Jadi biar pembahasannya untuk gitu ya. Jadi mungkin nanti ada 5 atau 10 menit kita sediakan waktu untuk bertanya misalnya. Baik, hadis itu di dalam ilmu hadis ya itu memiliki sinonim atau memiliki beberapa kata yang bermakna sama. Jadi hadis, sunnah, dan khobar itu memiliki makna yang sama. Ya. Dari sisi ilmu hadis, ya. Dari sisi istilah. Ya. Kenapa saya katakan dari sisi istilah? Karena dari sisi bahasa bisa berbeda maknanya nanti. Ya, dari sisi istilah, hadis, sunnah, dan khobar itu punya makna yang sama. Definisi dari hadis, sunnah dan khobar dalam ilmu hadis itu disebutkan ma'udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Jadi yang namanya hadis, sunnah atau khobar itu didefinisikan oleh para ulama hadis ya adalah apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dalam hal ucapan beliau, kemudian perbuatan beliau, kemudian takrir itu persetujuan, ya, diamnya beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, ya, kemudian sifat-sifat beliau, baik sifat khalqiyah, sifat penciptaan fisik beliau ataupun sifat khuluqiyah, akhlak beliau. Ini definisi menurut ilmu hadis ya Pak. Jadi nanti ada definisi menurut bahasa. Jadi itu yang penting pertama yang harus dipahami adalah bahwa menurut pengertian ilmu hadis itu sendiri, hadis, sunnah, dan khobar itu punya makna yang sama, yaitu apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi dalam ucapan beliau, perbuatan beliau, diamnya beliau atau persetujuan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat, dan sifat-sifat beliau, baik itu sifat penciptaan, fisik beliau atau dalam sifat-sifat akhlak ya, khuluqiyah beliau. Ya, jadi itu definisi menurut ilmu hadis secara istilah. Kenapa harus dibedakan dengan makna secara bahasa? Karena makna secara bahasa itu berbeda dengan makna secara istilah. Di sini biasanya, mohon maaf Pak, biasanya musuh-musuh Islam itu bermain di sini Pak, di permainan istilah. Ya, maka ada istilah perang istilah. Jadi misalnya nih, saya sering mengatakan orang liberal ya. Orang liberal itu dalam menafsirkan ayat Inna dina indallahil Islam itu sangat melenceng dari apa yang menjadi penafsiran para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai Allah itu hanya Islam. Nah Islam ini ketika mereka menjelaskan tentang ayat ini, mereka mengatakan begini Pak, Islam itu kan artinya berserah diri. Maka ketika seseorang itu sudah berserah diri, dia sudah Islam.
Ini orang liberal biasanya bilang begitu. Jadi mereka bermain-main di istilah. Atau tentang sholat misalnya. Ya, sholat itu kan artinya berdoa. Jadi kalau orang sudah berdoa, itu sudah sholat. Gitu. Nah ini permainan istilah, Pak. Jadi bermain-main dengan istilah. Orang-orang liberal seperti itu biasanya. Ya. Padahal kalau kita bicara istilah, ya, tidak secara bahasa, sholat kan maknanya ya aktivitas ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Nah itu definisi sholat secara istilah. Ya. Islam secara istilah maknanya ya agama ini al-Islam. Ya. Atau tentang jihad misalnya. Jihad itu kan bersungguh-sungguh artinya. Kalau Anda sudah melakukan apapun dengan bersungguh-sungguh, itu maknanya Anda sudah berjihad. Padahal jihad itu menurut ulama maknanya bukan itu. Secara istilah jihad itu maknanya kital, perang. Dalam arti berperang untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Itu definisi secara istilah. Atau khalifah. Khalifah itu secara bahasa artinya pengganti. Ya, pengganti. Secara bahasa. Tapi secara istilah itu dijelaskan dalam kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, dan karya dari Imam Nawawi. Itu definisinya jelas. Khalifah itu adalah li khilafatin nubuwah, ya, fi hirasatid din wa siyasatid dunya. Itu definisi secara secara tertulis itu. Jadi khalifah itu adalah li khilafatin nubuwah. Orang yang menggantikan tugas-tugas kenabian. Dalam hal apa? Fi hirasatid din, dalam menjaga agama ini, wasyasatid dunia, dan mengurus dunia ini. Itu definisi menurut secara istilah khalifah. Tapi kalau orang liberal mengatakan artinya pengganti. Jadi kalau ada pengganti katakan satu kepemimpinan, yaitu sudah khalifah namanya, tanpa melihat definisi yang benar secara istilah. Padahal dalam definisi yang benar secara istilah itu kan di situ harus menjaga agama, mengurus dunia, gitu kan. Nah itu tidak dijelaskan. Nah ini yang saya anggap penting kita untuk memahami makna secara bahasa dan makna secara istilah. Ya, tadi sudah saya jelaskan tentang hadis, sunnah, dan khobar, makna secara istilah. Sekarang makna secara bahasa, hadis itu artinya jadid, baru. Atau kalau di dalam kitab hadis biasanya disebut dengan diddu qadim, lawan dari qadim. Qadim itu lama. Biasanya dijelaskan begitu dulu, Pak. Secara bahasa dulu, lughatan. Lugha itu bahasa. Secara bahasa maknanya begitu, kemudian secara istilah maknanya seperti tadi, ma'udhifa dan nabi min qaulin wa fi'lin wa takririn wa sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Nah, kemudian khobar dulu. Khobar maknanya berita. Ya, kita tahu. Nah, sunnah itu yang agak unik. Sunnah ini maknanya banyak. Secara bahasa sunnah itu maknanya jalan. Torik atau torikoh, ya, jalan. Maka sering dikatakan sunnah itu jalan kehidupan baginda Nabi. Itu pertama. Jadi sunnah itu bisa bermakna jalan secara bahasa. Kedua, sunnah juga bisa bermakna qadha atau ketetapan. Maka kita sering mengatakan sunnatullah. Itu artinya ketetapan Allah, qadha dari Allah. Ya. Jatuh itu ke bawah, itu sunnatullah. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa berarti jalan, bisa berarti ketetapan, ya. Bisa berarti, kalau menurut ulama fikih, sunnah itu kan satu perintah yang tidak sampai kepada wajib, ya kan? Kalau anak-anak kita biasanya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak berdosa, gitu kan? Ya, jadi satu perintah atau satu tuntutan dari agama ini yang tidak sampai kepada wajib. Artinya kalau ditinggalkan tidak berdosa. Dalam pengertian ini adalah menurut ulama fikih, ya. Nah, biasanya ulama juga menyebut istilah sunnah dalam pengertian ini dengan mustahab, yang disukai oleh Allah, atau mandub, ya, yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada 4, ya. Bermakna jalan, kemudian bermakna qadha atau ketetapan, kemudian bermakna perintah atau tuntutan yang tidak sampai kepada wajib, ya. Kemudian dari ilmu hadis sendiri bermakna apapun yang menjadi ucapan, perilaku, dan persetujuan Rasulullah serta sifat-sifat tersebut. Nah, yang kelima ini ada
pengertian sunnah berdasarkan pengertian ilmu usul fikih. Jadi ilmu fikih itu kan ilmu yang singkatnya ya mempelajari tentang hukum-hukum atas perbuatan ya. Kalau usul fikih itu bagaimana meramunya sehingga perbuatan ini hukumnya wajib, perbuatan ini hukumnya sunnah. Nah itu usul fikih. Nah kalau pengertian menurut ilmu usul fikih, sunnah itu sendiri adalah ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qauli wa fi'li wa takririn. Jadi menurut ulama usul fikih, sunnah itu adalah apa yang menjadi ucapan Rasulullah, perbuatan Rasulullah dan persetujuan Rasulullah. Sampai di situ. Sifat tidak termasuk. Tapi kalau menurut pengertian ilmu hadis, sifat masuk ke dalam definisi dari sunnah tadi. Kenapa? Karena sifat itu dalam pembahasan usul fikih dia tidak masuk ke dalam sumber-sumber hukum kan. Ya, jadi ini sekedar tahu saja. Jadi ada 5 minimal ya pengertian tentang sunnah tadi. Ya kan? Menurut pengertian dari ilmu hadis, menurut secara bahasa, menurut ulama fikih, menurut ulama usul fikih. Jadi nggak usah bingung kalau kemudian ada yang mengatakan ada sunnahnya Rasulullah yang hukumnya wajib, gitu, misalnya. Ya nggak usah bingung. Karena apa sunnah di situ maksudnya apa? Itu perbuatan Rasulullah. Itu dari sisi ilmu hadis kan. Apa sunnahnya Rasulullah yang hukumnya wajib? Ya sholat 5 waktu itu kan sunnahnya Rasulullah. Dalam arti itu perbuatan Rasulullah yang hukumnya wajib. Ada sunnahnya Rasulullah yang hukumnya sunnah. Puasa Senin Kamis, ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah misalnya, itu sunnahnya Rasulullah yang hukumnya sunnah. Ya, jadi sunnah yang pertama adalah perbuatan Rasulullah. Kemudian sunnah yang kedua itu adalah hukum tadi yang kita katakan perintah yang sampai tidak kepada wajib tadi. Jadi sunnahnya Rasulullah, perbuatan Rasulullah yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mustahab, yang disukai, artinya tidak sampai kepada wajib. Ya. Atau ada sunnahnya Rasulullah yang hukumnya mubah. Ya, jalannya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah itu kan hukumnya mubah, hukum asalnya. Meskipun kalau kita lakukan dengan atas dasar kecintaan kita kepada baginda Nabi pasti ada pahalanya, tapi hukum asalnya mubah. Ya, tadi cara jalan beliau, cara makan beliau, cara tidur beliau, ya, itu hukumnya mubah, hukum asalnya. Ya, tapi ketika kita melakukan itu atas dasar kecintaan kita kepada baginda Nabi, itu jelas berpahala juga. Ya, karena Nabi mengatakan anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Jadi kita melakukan itu kan atas dasar kecintaan kita kepada baginda Nabi. Atau ada sunnahnya Rasulullah yang hukumnya haram. Ada apa? Ada perbuatan Rasulullah yang kalau kita lakukan berdosa ada. Misalnya beristri lebih dari 4. Nggak boleh kan ya, kalau Rasulullah boleh ya. Nah, kita dibatasi 4 lah. Atau puasa wisol itu baginda Nabi melakukan. Artinya kalau kita puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, kalau baginda Nabi puasa itu nyambung. Wisol itu artinya nyambung sampai bisa 2-3 hari beliau. Tapi beliau mengharamkan itu. Nggak boleh kita melakukan itu karena beda. Fisik kita dengan fisik Nabi beda. Nah itu minimal kita ada gambaran ya tentang makna sunnah, kemudian hadis dan khobar. Sebenarnya ada satu lagi yaitu asar. Ya, asar itu ada sebagian ulama yang menyamakan maknanya dengan ketiga istilah ini, hadis, sunnah, khobar dan asar itu sama. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa asar itu hanya sampai kepada sahabat. Ya, jadi apa yang datang dari sahabat itu asar. Ya, tidak masalah. Artinya di sini kita paling tidak bisa memaknai istilah-istilah yang sering kita dengar, gitu ya. Nah, itu penjelasan tentang makna hadis, kemudian sunnah, khobar, dan asar. Nah, ketika kita bicara tentang hadis atau sunnah, ya, atau khobar, itu kita akan bicara tentang apa yang disebut dengan sanad dan matan. Ya, mungkin Bapak sering dengar istilah sanad dan matan. Sanad itu kalau di dalam ilmu hadis definisinya adalah singkat ya, silsilatul rijal. Silsilatul rijal itu silsilah itu rangkaian.
rijal itu maksudnya para perawi, para pembawa hadis, para periwayat. Jadi rijal memang secara bahasa artinya laki-laki, tapi dalam pengertian ilmu hadis, rijal itu para perawi. Jadi bisa perempuan juga. Ya, jadi misalnya Siti Aisyah, Ummul Mukminin, ya, radhiyallahu anha itu kan banyak sekali meriwayatkan hadis. Ya, beliau juga disebut dalam konteks silsilatul rijal, ini beliau masuk ke situ. Artinya tidak harus laki-laki, ya, meskipun rijal sendiri artinya laki, tapi silsilatul rijal itu adalah rangkaian para perawi, rangkaian para pembawa hadis. Ya, jadi sanad itu maknanya seperti itu. Nah, di lembaran yang saya bagikan itu silakan sedikit bisa kita pahami kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan sanad, ya Pak. Jadi ini hadis ada di dalam kitab Sahih Bukhari. Ya. Hadatsana Sulaiman Abu Rabi'. Ya, berkata kepada kami, haddatsa itu berkata, hadatsana Sulaiman Abu Rabi'. Jadi ini yang mengeluarkan pernyataan ini Imam Bukhari, ya. Berkata kepada kami Sulaiman Abu Rabi'. Apa yang dikatakan oleh Sulaiman Abu Rabi'? Qala, dia berkata, hadatsana Ismail ibnu Ja'far. Ya. Sulaiman Abu Rabi' mengatakan, berkata kepada kami Ismail ibnu Ja'far. Apa yang dikatakan oleh Ismail ibnu Ja'far? Qala, beliau berkata, hadatsana Nafi' ibnu Malik ibnu Abi Amil Abu Suhail. Ya. Dia berkata kepada kami Nafi' ibnu Malik ibnu Abi Amil Abu Suhail. Lalu apa yang dikatakan oleh Nafi' ibnu Malik bin Abi Amil Abu Suhail? An abihi, dari bapaknya, ya, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ya. Nah, kalimat dari hadatsana, kalimat kata pertama hadatsana sampai dengan Abi Hurairah, inilah yang disebut dengan sanad. Ya, jadi rangkaian para pembawa hadis, rangkaian para perawi, ya, periwayat, ya, pembawa hadis atau periwayat. Jadi hadis ini dibawa atau pangkalnya itu dari Imam Bukhari. Beliau penghimpun hadis. Ya, beliau dapat dari siapa? Dari Sulaiman Abi Rabi'. Sulaiman Abi Rabi' dapat dari siapa? Dari Ismail ibnu Ja'far. Ismail ibnu Ja'far dapat dari siapa? Dari Nafi' ibnu Malik ibnu Abi Amil Abu Suhail. Kemudian dia dapat dari siapa? Dari bapaknya. Bapaknya dapat dari siapa? Dari Abi Hurairah. Jadi ada berapa? Sekitar 6 atau 7 level, ya, 6 atau 7 tingkat, ya, 6 atau 7 generasi, ya. Nah, tingkatan ini disebut dengan tobaqat, ya. Jadi dari sahabat Nabi, kemudian ke generasi sudahnya, ya, biasanya bisa kepada anaknya, masih dalam generasi sahabat bisa jadi anaknya atau muridnya, ya, dan seterusnya sampai kepada penghimpun hadis. Ya, ada Imam Bukhari, ada Imam Muslim, ada Imam Tirmizi, ada Imam Tabrani, ada Imam Abu Dawud, ada Imam Ahmad, dan seterusnya. Ini para penghimpun hadis yang mereka ini hidup abad kedua Hijriah sampai abad keempat atau kelima Hijriah, para penghimpun hadis ini. Ya, nah inilah yang disebut dengan sanad. Nah, kemudian An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasa, ya, idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana. Nah, inilah yang disebut dengan matan. Ya. Jadi mulai dari ayatul munafiq salas. Ini yang disebut dengan matan, atau kita sering mengatakannya dengan redaksi atau teks hadis. Ya. Jadi tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Ketika dia berbicara dia berdusta, ketika dia berjanji dia mengingkari, kemudian ketika dia diberi amanah dia khianat. Ini teks atau disebut dengan matan. Jadi paling tidak kita paham apa itu sanad, apa itu matan. Ya. Maka oleh sebab itu di dalam ilmu hadis itu ada 2 ilmu, atau terbagi menjadi 2 bagian ilmu hadis itu. Yang pertama adalah ilmu riwayah, ya, ilmu riwayah. Kemudian yang kedua adalah ilmu dirayah. Jadi ilmu riwayah itu ilmu yang khusus mempelajari tentang periwayatan.
Jadi bagaimana proses berpindahnya hadis dari satu periwayat ke periwayat yang lain. Ya, itu yang dipelajari di dalam ilmu riwayat. Bagaimana apakah proses perpindahan itu mutasil atau tidak, ya bersambung atau tidak. Ya. Jadi misalnya kalau dari tabiin, ya tabiin itu generasi sesudah sahabat ya, mengabarkan sesuatu dari Rasulullah, nah ini berarti terputus dia, nggak bersambung. Ya. Jadi hal-hal seperti ini yang dipelajari di dalam ilmu riwayat. Jadi benar-benar dilakukan penelitian yang luar biasa tentang keaslian dari perkataan Rasulullah, kemudian tentang perilaku atau perbuatan Rasulullah, ya. Kemudian tentang diamnya Rasulullah, ya, terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ini benar-benar diteliti benar oleh para ulama, keasliannya dan seterusnya. Ya. Jadi kalau saya mengatakan diamnya Rasulullah, ini bukan sekedar diam ya Pak. Yang menjadi sumber hukum itu adalah diamnya Rasulullah terhadap apa yang dilakukan oleh para sahabat ya. Jadi kalau kita ngomong diamnya Rasulullah atau persetujuan Rasulullah atau takrir Rasulullah, itu adalah Nabi mendiamkan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Itu kalau kita mengatakan tentang diamnya Rasulullah. Ya, itu salah satu bagian dari hadis. Ya, ya bagian dari definisi hadis tadi. Ya. Nah sementara ilmu diroyah ini jauh lebih luas. Jadi kalau ilmu riwayah ini biasanya sudah jarang dibicarakan karena periwayatan kan sudah selesai. Ya sudah selesai ketika zaman hadis itu dihimpun ya. Tapi kalau ilmu diroyah sampai sekarang terus berkembang. Hari ini kita bicara ilmu diroyah ini, istilah-istilah hadis. Ya, ilmu diroyah itu istilah lainnya mustalah al-hadis atau usul hadis. Di sini bicara tentang berbagai macam aspek-aspek tentang ilmu hadis. Misalnya tentang bagaimana hadis itu bisa diterima atau ditolak. Bagaimana seorang periwayat itu bisa diterima atau ditolak. Ya. Bagaimana kemudian hadis itu dinyatakan sahih, hadis itu dinyatakan hasan, hadis itu dinyatakan dhaif. Kan kita sering dengar istilah ini Pak, sahih, hasan, dhaif. Ya. Ada hadis maudhu. Ya. Banyak istilah-istilah tentang ilmu hadis ini. Tapi paling tidak nanti untuk 2-3 pertemuan yang mendatang, istilah-istilah yang sering kita dengar yang akan kita bahas. Ya. Jadi itu ilmu diroyah. Sampai sekarang terus orang berbicara tentang ilmu hadis itu pada umumnya adalah berbicara tentang diroyah ini, ya, tentang mustalah hadis yang terkait dengan berbagai aspek tentang hadis dan pribadi-pribadi para periwayatnya. Ya, jadi itu apalagi istilah lagi ya yang lain, istilah tentang ilmu hadis ini. Jadi hadis, sunnah, khobar itu memiliki makna yang sama, ya, yaitu apa yang disandarkan kepada baginda Nabi dalam hal ucapan beliau, perilaku beliau, dan persetujuan atau diamnya beliau, ya, termasuk juga sifat-sifat beliau, ya, sifat penciptaan, termasuk juga sifat akhlak beliau. Itu menurut pengertian ilmu hadis. Ya. Kemudian dari sisi bahasa, hadis itu artinya jadid atau baru. Sunnah maknanya adalah thoriq atau thoriqoh atau jalan. Kemudian khobar maknanya berita. Tapi 3 istilah ini secara syar'i mempunyai makna yang sama, yaitu apapun yang disandarkan kepada baginda Nabi dalam hal ucapan, perbuatan, kemudian diamnya atau persetujuan beliau atas yang dilakukan oleh para sahabat, dan sifat-sifat beliau. Ya, itu. Kemudian sanad adalah silsilatul rijal, rangkaian para perawi, ya, rangkaian para pembawa hadis. Itu sanad. Kemudian matan itu adalah teks hadis atau redaksi hadis. Kemudian
ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Riwayah adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang periwayatan hadis. Bagaimana transfer ya, bagaimana proses perpindahan hadis itu dari satu periwayat ke periwayat yang lain. Ya, bagaimana ucapan, perilaku Rasulullah dan diamnya Rasulullah ya, itu bisa dipindahkan dari satu generasi ke generasi yang lain ya, kemudian bisa disimpulkan oleh para ulama, oh ini sahih ya, ini pasti kebenarannya, ini lemah. Nah, itu di ilmu riwayat. Dan ini adalah satu khasanah keilmuan atau kekayaan keilmuan yang luar biasa ya, dalam Islam. Makanya para ulama itu mengatakan al-isnadu minaddin. Jadi isnad atau periwayatan hadis itu adalah bagian dari agama ini. Jadi secara hukum kita sebenarnya wajib juga ya, belajar hadis itu wajib ya. Nah, inilah yang saya katakan keistimewaan kita ya, secara sebagai seorang muslim, kita ini harus benar-benar bersyukur, Pak. Saya pernah katakan kan tidak ada ya agama manapun, tidak ada kekuasaan manapun, tidak ada zaman dimanapun yang mampu menjaga keaslian ya, bukan hanya sebuah peristiwa, kata-kata, keaslian kata-kata, keaslian perbuatan ya, yang terjaga keasliannya selama lebih dari 1400 tahun. Dan kita bisa buktikan ini asli, ini benar. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini benar-benar berasal dari Rasulullah SAW. Itu bisa dibuktikan menurut metode-metode ilmiah di dalam ilmu hadis. Ya, saya katakan kan bahwa kita itu menjaga satu peristiwa sejarah saja ya, tentang negara ini itu nggak mudah ya. Yang saya katakan kan kisah tentang Super Semar itu bisa berbeda gitu antara satu penguasa dengan penguasa yang lain misalnya. Kisah tentang reformasi sampai sekarang nggak jelas misalnya ya. Sejarah apapun ya, tapi Islam ya memiliki satu metode ilmiah yang luar biasa ya, di dalam menjaga keaslian bukan hanya sebuah peristiwa, tapi bahkan kata-kata, perilaku, diamnya seseorang, yaitu diamnya baginda Nabi Muhammad SAW, itu bisa dijaga keasliannya dan bisa dipastikan ini benar, ini palsu, gitu, misalnya. Ya. Nah, itu yang menjadi satu hal yang harus kita syukuri. Baik, mungkin untuk istilah-istilah dasar di dalam pengantar ilmu hadis bisa saya sampaikan cukup di sini. Mungkin ada waktu sekitar 7-8 menit, mungkin ada yang mau disampaikan, boleh.